Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi bertemu dengan saya dalam ibadah online GPI Yehuda. Saya percaya pagi hari ini kita sudah menyiapkan hati dan pikiran kita, amin. Oleh sebab itu mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami mau melakukan ibadah online Bapa. Biarlah Tuhan Engkau menjamah kami, Engkau menguduskan kami, bahkan Engkau menyucikan kami Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau Bapa. Dan biarlah Engkau yang memimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan ucapan syukur kita pagi hari ini. Kasih-Mu melingkupi kami Bapa. Kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau pagi hari ini atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ya Allah manasik, ya Allah manasik, ya Allah manasante. Engkau baik Tuhan, sebab kasih-Mu besar bagi setiap kami. Haleluya. Ucapan syukur kita dan katakan terima kasih pagi hari ini. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ya dalam manasante. Haleluya.
setiap ucapan syukur kita. Apapun keadaan kami Tuhan pagi hari ini, jangan pernah tinggalkan kami Bapa. Dalam atas sekian bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah. Mari kita naikkan, angkat tangan kita dan katakan, bila Engkau tak besertaku, Yesus, ku tak mau berjalan. Kami perlu Kau Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu.
Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku Ku tahu Tuhan, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersama. Aku tahu Tuhan, sebab hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersama Kau. Segenap hidupku bersama Kau. Segenap hidupku bersama Kau. Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Engkau Bapa yang selalu mendengar akan seruan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa atas kebaikan-Mu. Di masa-masa sulit ini, Engkau tetap berkarya bagi sidang jemaat-Mu. Engkau tetap melakukan perkara-perkara ajaib bagi orang-orang yang berharap kepadamu siang maupun malam. Pagi hari ini Tuhan, Engkau berfirman, biarlah segala firman yang disampaikan hamba-Mu menjadi berkat dan menguatkan setiap siapapun yang mendengarkan pagi hari ini. Mari Bapa, urapi setiap telinga yang mendengar dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan, agar bukan lagi hamba-Mu, tetapi benar-benar pribadi-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Kami siap mendengarkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap katakan haleluya. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Saya percaya
pagi hari ini ketika mendengarkan puji-pujian, saudara diberkati, pujian penyembahan. Ketika kita menaikkan sebuah pujian, biarlah hadirat Tuhan benar-benar menguasai, bukan sekedar di ruangan ini, tetapi benar-benar ada di ruangan hati kita. Ada sukacita, ada penghiburan, ada berkat, ada mukjizat. Yang itu hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah menang terhadap persoalan. Bapak Ibu sekalian, kalau kemarin kita sudah berbicara tentang doa, tentang kemenyan, ya, bagaimana tentang penyembahan di dalam Wahyu pasal 5, dan bagaimana tentang kemenyan, yaitu doa orang-orang kudus di pasal 8 dalam kitab Wahyu. Sekarang saya ingin berbicara tentang kecapinya. Berbicara apa tentang kecapi? Ya, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kemenyan dan kecapi bagaikan satu mata uang, ya, yang tidak bisa dipisahkan. Yang satu angka, yang satu gambar. Apa pengertiannya tentang kecapi, saudara, hari ini, pagi hari ini? Mari kita sama-sama untuk membuka hati melihat sebuah kebenaran. Di dalam kitab Wahyu pasal ke-15, ya, ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar. Segala jalanmu, ya Raja segala raja, segala bangsa. Dan kalau kita melihat di ayat sebelumnya, ayat kedua, firman Tuhan berkata begini, dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Di dalam ayat yang kedua ini dikatakan ada kecapi Allah di tangan mereka. Mereka adalah orang-orang yang mengalahkan, ya, patung dan bilangan angka. Saudara lihat, firman Tuhan menyampaikan kepada gereja Tuhan bahwa dengan kecapi, ya, mengalahkan cara kerja iblis, cara kerja setan di akhir zaman ini. Berbicara apa tentang kecapi ini? Maka di ayat selanjutnya, di ayat ketiga, dia berkata, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kemarin kita berbicara tentang bagaimana penyembahan di tahta Allah, bagaimana kemenyan naik, ya, ke hadapan tahta Allah, dan setiap orang mendengar, setiap orang ketika dia menaikkan doa dan seluruh sorga memperhatikan secara khusus anak-anak yang berdoa. Doa ini dinaikkan ke tahta Allah. Allah itu bertata di atas penyembahanmu. Allah itu bertata di atas doa-doamu. Tetapi ada satu hal, Allah pun juga bertata ketika kecapi ini ada di tangan setiap umat Tuhan.
Kenapa demikian? Saudara, ini betapa penting sekali. Karena iblis setan sedang merebut, bahkan sudah merebut kecapi ini. Tapi gereja Tuhan, umat-umat Tuhan, engkau perhatikan baik-baik betapa pentingnya. Kenapa demikian? Karena Mazmur 23 ayat 3 berkata Allah itu bersemayam di atas puji-pujian. Allah itu duduk di atas puji-pujian umat-umatnya. Kita tahu bahwa Lucifer itu jatuh. Dia ingin menganggap bahwa dirinya Tuhan. Pada saat itu malaikat ini memuji dan meninggikan Tuhan. Tetapi ketika ada roh kesombongan daripada Lucifer ini, ketika dia dilempar ke bumi, ada satu hal misi daripada iblis, saudara harus tahu pasti. Rasul Yohanes memperhatikan dengan benar apa yang terjadi yang mau disampaikan kepada gereja Tuhan. Bahwa iblis sedang berusaha mengambil alih. Bagaimana gambar diri daripada Allah itu. Jangan sampai gambar diri Allah ini memuji, meninggikan Bapa di sorga. Iblis tahu bahwa Allah itu bertata, Allah duduk di atas puji-pujian. Maka ketika Rasul Yohanes ini memperhatikan, melihat orang-orang yang menang ini, di tangannya ada kecapi Allah. Orang-orang yang menang inilah gereja Tuhan yang menang di atas persoalan kehidupan. Di tangannya ada kecapi Allah. Gereja Tuhan, Anda adalah orang-orang pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Tapi satu hal, saudara harus mengerti siasat iblis ini. Mari kita perhatikan. Di dalam Daniel 3 ayat 7, saudara lihat. Ketika Nebukadnezar ini mendirikan patung emas. Bagaimana pentabisan patung emas ini, di situ dipanggil para pemusik. Di situ ada ceracap, ada gambus, ada kecapi. Ya. Ada berbagai macam alat musik yang dinaikkan untuk apa? Mengiringi setiap orang yang ada pada saat itu untuk menyembah daripada patung emas yang didirikan oleh Nebukadnezar. Ada 3 pribadi yang tidak mau mengikuti, Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara lihat, gereja Tuhan, ketika engkau datang untuk memuji, meninggikan Dia, engkau pertetapkan isi hatimu. Cari Dia, jangan cari yang lain. Untuk mencari berkat, untuk mencari hadirat Tuhan, untuk mencari jawaban Tuhan. Jangan engkau mencari hal-hal yang melukai hati Tuhan. Kalau kita melihat di dalam 2 Tawarik 20 ayat 22, saudara lihat bagaimana Yosafat ini ketika dia dikepung oleh 3 raja. Di dalam keadaan terdesak. Satu hal yang Yosafat mau ajarkan kepada gereja Tuhan di akhir zaman. Ketika menghadapi, saudara dikepung, saudara benar-benar tidak berdaya ketika menghadapi suatu keadaan. Apalagi di akhir zaman ini, satu hal yang Yosafat ajarkan adalah dia memainkan kecapi. Dia memuji Tuhan. Para pemusik-pemusik dipanggil. Nyanyikan puji-pujian, pengagungan. Saudara lihat. Kalau kita belajar di dalam kitab 2 Tawarik 20 ayat 20 dan sebelum bahkan sesudahnya, di situ dikatakan bagaimana Yosafat ini berperang.
Allah berkata, jangan engkau berperang, biar aku yang berperang. Cukup engkau hanya memuji aku. Pikiran kita tidak sama dengan pikiran Tuhan. Kadangkala kita berpikir, Tuhan bagaimana caranya Tuhan? Bagaimana caranya menyelesaikan sebuah persoalan kehidupan? Saudara, belajar sama Yosafat ini. Nah, tetapi saya tidak mau menjelaskan bagaimana Yosafat ya, yang ada di sebuah lembah, dikatakan di lembah pujian. Tetapi saya ingin mengajak saudara untuk melihat sebuah strategi. Ada hikmat yang dari surga yang Tuhan percayakan, yang Tuhan turunkan bagi umat-umat Tuhan menghadapi sebuah persoalan. Gereja Tuhan benar-benar harus memahami bahwa dengan puji-pujian iblis tahu persis. Ketika Allah itu bertahta bersemayam di atas puji-pujian, dia diagungkan, dia disenangkan, dia dipuji. Maka ketika pujian itu dinaikkan, betapa dahsyatnya jawaban ini. Kadangkala, apakah dengan doa Tuhan jawab? Benar. Tetapi tidak, pujian tidak boleh dipandang sebelah mata. Pujian jangan dipandang enteng. Ketika saudara di tengah-tengah kehidupan keluargamu, ada persoalan apapun itu, belajar hatimu dengan sukacita untuk memuji Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Bagaimana cara kita menghadapi sebuah persoalan? Memang kadang-kala kita datang untuk berdoa kepada Tuhan, benar. Tuhan jawab, benar. Tuhan juga jawab. Hikmat Tuhan juga turun kepada gereja Tuhan lewat pujian. Mari kita lihat di dalam 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal ketiga. Ya. Ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, selanjutnya. Ya. Kalau kita lihat ayat 7 ini, selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat, Raja Yehuda dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama ya, aku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Saudara lihat, di dalam kebenaran firman ini, mereka sedang menghadapi sebuah persoalan, yaitu situasi. Awalnya mereka sedang bersepakat. Apa yang akan kita pelajari dari sini? Cara mereka menyelesaikan persoalan. Cara mereka mendapatkan sebuah jawaban. Gereja Tuhan, kalau kita lihat di dalam ayat 7 ini sangat menarik sekali. Ya. Dan ayat ke-8 dikatakan begini. Lagi ia bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. Saudara yang terkasih, yang pertama ketika mereka ada sebuah persoalan, ketika dia mau diserang ya, oleh seorang Raja Moab, maka 2 raja ini sepakat, mari kita lewat, kita jalan. Yang paling pertama mereka tempuh adalah padang gurun. Kadangkala gereja Tuhan, umat Tuhan, Tuhan sebelum menjawab kita, sebelum menolong gerejanya, tidak sedikit saudara mengalami yang namanya perjalanan di padang gurun. Bagaimana caranya kita menyelesaikan persoalan di padang gurun ini? Kalau kita melihat bagaimana perjalanan Musa keluar dari Mesir melalui padang gurun, 40 tahun. Tetapi saudara,
jangan berlama-lama. Bagaimana caranya Tuhan? Kalau di tengah-tengah kehidupan rumah tanggaku ada padang gurun. Kalau di tengah-tengah kehidupan usahaku ada padang gurun. Kalau di tengah-tengah pelayananku ada padang gurun. Mari hari ini kita belajar sama Yosafat ini. Ayat 9. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling, ya, kalau kita memperhatikan, ya, maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Ketika mereka berjalan di padang gurun, firman Tuhan berkata, 7 hari 3 raja ini, di dalam sebuah perjalanan mereka tidak mendapatkan air. Berbicara tentang apa? Gereja Tuhan, pada saat-saat ini, mungkin di tengah-tengah kehidupanmu, tidak ada jalan keluar. Mungkin di tengah-tengah persoalan-persoalan yang sedang terjadi, tidak ada jawaban. 3 raja ini, Raja Israel, Raja Yehuda, dengan Raja Edom ini berjalan selama 7 hari. Mereka tidak mendapatkan air. Pada saat ini, mereka tidak mendapatkan sebuah pertolongan. Ada situasi sulit di tengah-tengah padang gurun. Banyak dari kita ketika kita berjalan dalam kehidupan, perjalanan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun, ada perjalanan yang diizinkan Tuhan. Kita masuk dalam proses padang gurun, kita menghadapi situasi sulit. Dalam perjalanan 3 raja ini 7 hari dikatakan itu lengkap. Persoalan mereka, kesulitan mereka, keadaan mereka, kata 7 ini berbicara tentang bagaimana mereka mengalami suatu persoalan. Yang menarik bagi saya adalah ketika mereka menghadapi situasi, bagaimana 3 raja ini menghadapi persoalan. Bagaimana cara mereka menghadapi persoalan? Pelajaran ini bagi gereja Tuhan, bagaimana cara kita menghadapi persoalan. Di tengah-tengah keluarga kita ada suami, ada istri, ada anak-anak. Mungkin di tengah-tengah pelayanan kita ada orang-orang terdekat kita. Mungkin di dalam kehidupan usaha pekerjaan kita, kita berjumpa dengan orang-orang yang berbeda pandangan. Tidak sedikit di dalam tengah-tengah satu keluarga, berbeda cara berpikirnya, berbeda cara pandangnya. Apalagi 3 raja ini. Keadaan yang terjadi dan cara pandang masing-masing ketika mereka menghadapi persoalan. Mari kita lihat ayat ke-10. Ya, ayat ke-10. Firman Tuhan berkata begini. Lalu berkatalah Raja Israel. Saya percaya kita bukan seperti ini. Wahai Tuhan, telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Belum mereka berjalan, belum berjumpa dengan musuh, yaitu tentara Moab. Raja Israel sudah berpikiran negatif. Sering gak terjadi? Ketika persoalan ini sedang datang, salah satu, mungkin di tengah-tengah keluarga kita,
Ada yang berpikir, kayaknya kita nggak ditolong sih. Kayaknya nggak ada jalan keluar. Kayaknya begini-begini aja. Sepertinya nasib kita memang sudah demikian. Ya kalau memang sudah demikian, ya sudahlah. Lihat Raja Israel ini. Yang dia perkatakan untuk mempengaruhi. Ya. Dia katakan lalu berkata, wahai, ya, Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Belum berperang sudah merasa kalah. Lalu Raja Edom bagaimana? Meskipun tidak diceritakan di dalam kitab ini, kadangkala ada orang-orang yang manggut, yang penting mengalir aja. Ditolong syukur, enggak ditolong ya sudah. Raja Edom ini dia enggak berpihak kepada Israel, Raja Israel enggak berpihak kepada Raja Yehuda. Sering enggak terjadi. Kadang-kala kita ini kalau kita melihat tidak ada jawaban, kita terpengaruh dengan tidak ada jawaban itu. Ya. Pernah enggak terjadi dalam kehidupan kita? Saya percaya pengertian tentang Raja Edom ini jangan dari diri kita. Ketika menghadap persoalan, kita bimbang, kita ragu, kita enggak optimis. Ya. Sepertinya ya sudahlah. Jangan seperti terjadi begitu. Nah, kalau kita lihat Raja Yehuda bagaimana cara pandangnya, cara berpikirnya. Mari kita baca ayat ke-11. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan. Lalu salah seorang pengawal Raja Israel menjawab katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Saudara lihat, bagaimana Raja Yosafat ini melihat sebuah persoalan. Ketika ada tantangan selama 7 hari, tidak ada perbekalan, tidak ada kehidupan, tidak ada ekonomi yang menolong dia untuk memberi makan dan minum, baik itu kuda-kuda mereka maupun rakyat mereka, pasukan mereka. Bagaimana cara Raja Yosafat ini memandang persoalan? Saya percaya gereja Tuhan, mari kita belajar dari ini. Yang paling pertama dilakukan, cari firman, cari Tuhan. Jangan lari, justru di situ tidak menguntungkan kehidupanmu. Bagi para permisa yang mendengarkan kebenaran firman ini, akhir zaman ini, bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah persoalan? Maka Raja Yosafat ini berkata, dia ingin mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Kadangkala orang-orang di sekitarmu menguatkanmu. Kadangkala ada hamba-hamba Allah yang ingin membimbingmu, menuntunmu, mendoakanmu. Kadangkala engkau berpikir, engkau sedang membaca kebenaran firman, Tuhan sedang berbicara lewat hati nuranimu. Kadangkala terjadi seperti begitu. Intinya adalah engkau cari kebenaran firman Tuhan. Maka dalam kitab Yosua berkata, ayat pertama, ya pasal pertama ayat 8. Renungkan firmanku siang dan malam, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Ini penting. Nah, ini cara menghadapi persoalan dari 3 raja ini. Lalu bagaimana? Apa yang dia temukan Raja Yehuda ini ketika mendengar akan kebenaran firman? Kita lihat ayat yang ke-15. Ya. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi,
maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Ketika Elisa ini menghadapi sebuah persoalan, saudara perhatikan baik-baik bagaimana dipadukan antara Raja Yehuda ini, Yosafat ini, dengan seorang Nabi Allah yang namanya Elisa ini. Elisa berkata, cari, jemput pemain kecapi Allah. Seorang pemain musik yang mau masuk di dalam hadirat. Betapa pentingnya hadirat ini. Ketika Anda dalam sebuah persoalan, ketika Anda dalam keadaan yang terdesak, ketika Anda dalam kebingungan, satu hal yang Tuhan mau katakan. Elisa berkata, jemput pemain kecapi. Ketika pemain kecapi dimainkan, dia dikuasai oleh Roh Allah. Dan apa yang terjadi? Ketika dia masuk dalam hadirat, dia sedang mengizinkan Roh Allah berotoritas secara penuh. Ayat 16. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Ketika pemain kecapi ini dimainkan, ada Roh Allah menguasai dia. Ingat baik-baik. Ketika hatimu sukacita, ketika ada persoalan engkau memuji Tuhan, menyanyikan Tuhan, mungkin engkau tidak bisa bermain gitar. Mungkin saat kau main gitar cuma nadanya C aja. Kadang-kadang suaramu mungkin gak enak didengar. Tetapi engkau belajar untuk bagaimana menghibur hatimu. Tuhan ingin lihat keluar dari perkataanmu sebuah pengagungan seperti yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 15. Saudara lihat Wahyu pasal 15. Dikatakan begini, ya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu. Ayat yang ketiga. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu, sebab engkau Raja, engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Ya Raja, mungkin secara manusia, suara kita memang kurang bagus. Tetapi engkau keluarkan sebuah kata-kata pengagungan, praise the Lord kepada Tuhan. Tuhan senang lewat pujian kata demi katamu. Saudara yang terkasih, ketika pemain musik ini dimainkan, sabda Allah itu turun. Tuhan berikan sebuah strategi yang gak masuk di akal. Ya, dikatakan begini, ya. Beginilah firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 16. Beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit, ya. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan, ya, dan hewan pengangkut dapat minum. Nggak ada angin, nggak ada hujan, disuruh buat parit. Kalau kita perhatikan bagaimana cara Yosua berperang, apa hubungannya? Mereka keliling setiap hari, bahkan di hari ke-7, 7 kali mereka keliling, mereka bersorak dan tembok rubuh. Apa hubungannya?
cara Tuhan kadang-kadang tidak masuk di akal kita. Sudah capek-capek berjalan di padang gurun selama 7 hari nggak ada air. Di situ dikatakan memang nggak ada hujan, nggak ada angin. Tetapi Elisa berkata, firman Tuhan berkata lewat Nabi Elisa ini, buat parit. Gereja Tuhan, kadangkala kalau Tuhan jawab, kita mesti pikir-pikir dulu, masuk di akal enggak? Bagaimana cara Tuhan menolong? Saudara, di dalam musik, di dalam kecapi yang dimainkan, berbicara tentang bagaimana engkau menaikkan sebuah pujian, di tengah-tengah kehampaan, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah keputusasaan, engkau naikkan pujian pengagungan. Di situ hikmat Allah turun kepadamu. Kadangkala kita berpikir planning A. Tuhan, saya berdoa Tuhan supaya planning A, Tuhan jawab. Tuhan tidak jawab. Oke Tuhan, saya mau lakukan planning B, pasti ini Tuhan. Tuhan jawab planning B. Ternyata Tuhan tidak jawab. Seringkali Tuhan menjawab justru planning D, planning E yang tidak pernah gereja atau engkau pikirkan. Justru itu yang Tuhan berjalan keluar. Haleluya. Amin. Ada mengucap syukur dan sukacita hari ini. Intinya adalah ketika ada di padang gurun, istilahnya Anda dalam sekolah padang gurun bagaimana? Relakan hatimu untuk masuk dalam sekolah padang gurun. Relakan kehidupanmu untuk berjalan. Intinya adalah engkau akan keluar dari padang gurun. Intinya di situ. Engkau akan melihat tanah perjanjian. Jangan berlama-lama. Seperti bangsa Israel keluar dari Mesir masuk di padang gurun 40 tahun. Jangan lama-lama. 4 tahun pun jangan juga. Ya. Ada kunci sebuah rahasia Tuhan. Belajar engkau bersukacita. Naikkan ucapan syukur. Maka firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ini sebuah strategi. Ketika pujian, kadang-kadang kita merenungkan, kita memuji, tiba-tiba Tuhan berikan hikmat. Ada saja, tiba-tiba anakku lakukan ini, lakukan ini. Coba Anda belajar dari sini. Belajar memuji dia, belajar mengucap syukur walaupun itu tidak enak di hatimu. Nah, apa lagi kelanjutannya? Saudara lihat di dalam ayat yang ke-17. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Artinya ketika Tuhan berkata, enggak, apa yang tidak mungkin bagiku untuk aku melakukan segala perkara besar. Ada jalan keluar. Jalan keluar yang gak masuk di akal. Dan Tuhan berkata begini, itu perkara ringan. Persoalanmu itu perkara ringan asalkan engkau tahu kunci rahasia. Izinkan hatimu itu benar-benar mengalami sukacita Allah. Izinkan pujian pengagungan itu terjadi di tengah-tengah persoalan kehidupanmu. Ketika dia disenangkan, ketika kitab Mazmur ini berkata, aku bertata di atas puji-pujian, maka Tuhan bilang begini, persoalanmu ringan. Kalau saudara mau berpikir persoalan saya berat, maka akan jadi berat. Ingat pelajaran kemarin, apa yang kita perkatakan, maka itu yang akan terjadi. Kalau Tuhan sudah berkata,
persoalanmu ringan, maka ringan. Kita yang suka memberat-beratkan persoalan. Gak ada jawaban lah. Tuhan gak tolong lah. Maka Tuhan tidak akan ditolong. Tetapi kalau kau berkata, Tuhan meskipun ada persoalan, tapi aku percaya ada jawaban. Aku percaya diberkati. Aku percaya anak-anakku diberkati. Aku percaya usahaku diberkati. Aku percaya ada kesembuhan. Aku percaya ada mukjizat terjadi. Aku percaya pelayananku diberkati. Maka akan terjadi seperti apa yang kita perkatakan. Kalau Tuhan sudah bilang perkaramu itu ringan, selesai urusan. Bahkan dikatakan, juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu, double porsi. Engkau mendapatkan air untuk kebutuhan, baik binatang yang engkau mengangkut daripada perbekalanmu, baik pasukanmu, baik kehidupanmu, aku akan buat. Meskipun itu tidak ada hujan, ada angin, tapi aku berikan lembah yang penuh dengan air, yang tidak akan pernah berhenti. Dan segala musuh-musuhmu, aku serahkan kepadamu. Ingat, jangan pernah engkau membalas ketika orang melukaimu. Jangan pernah engkau membalas ketika orang merugikanmu. Kalau engkau ambil itu bagian, maka sering sekali jawaban tidak akan kunjung datang. Lepaskan pengampunan. Berkati orang yang merugikanmu. Berkati orang yang mengkhianatimu. Berkati orang yang mengambil damai sejahtera. Doakan dia. Karena kau sedang menggenapi firman Tuhan. Tuhan akan kembalikan apa yang terhilang daripadamu. Tapi hati hari ini, kalau hatimu engkau izinkan suatu ruang untuk kau taruh benih-benih kekecewaan, kemarahan, sakit hati, kecewa, maka firman Tuhan berkata, Allah itu Dia menolong sampai tuntas untuk memenangkan sebuah persoalan. Saudara dalam kasih nama Tuhan, lewat sarana puji-pujian, belajar engkau terus mengucap syukur, naikkan. Kalau engkau benar-benar mengalami orang-orang yang merugikanmu, belajar engkau masuk dalam hadirat Tuhan, engkau mengucap syukur. Tuhan, memang sulit, memang tidak mudah. Kalau hati kecewa untuk mengucap syukur memang tidak mudah. Tapi firman Tuhan, belajar. Karena di balik ucapan syukur ada ledakan yang sangat besar. Bukan sekedar doa. Doa ketika engkau naikkan, engkau didengar, terjadi ledakan jawaban. Tetapi pujian juga. Jawabannya spektakuler. Lalu kenapa pesan ini disampaikan kepada Rasul Yohanes, kepada gereja Tuhan? Allah sedang mengembalikan porsi bahwa gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, ayo masuk untuk memuji Dia, meninggikan Dia. Yang mana Nebukadnezar di dalam kitab Daniel ini, iblis mengambil puji-pujian karena dia tahu Allah itu bertanda atas puji-pujian. Lalu bagaimana Tuhan sedang menyampaikan kepada gereja Tuhan, kalau engkau memuji aku, engkau lihat di dalam Wahyu 14. Ayat 2. Kalau kita perhatikan Wahyu 14 ini, ada 144.000 orang. Di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guru yang dahsyat.
Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Saya lihat dari ayat 2 dulu. Rasul Yohanes bukan sekedar melihat di dalam Wahyu pasal 5. Tetapi Rasul Yohanes sudah mendengar ada puji-pujian yang dahsyat. Ada permainan kecapi yang dahsyat. Sorga mendengar apa yang engkau puji. Apa yang kau naikkan puji-pujian. Bahkan dikatakan 144 ini orang yang menang. Yang menaikkan pujian. Gereja Tuhan. Kita lihat dulu ayat selanjutnya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu. Selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu. Dan kemana saja ia pergi, mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Artinya ketika engkau menaikkan sebuah pujian, dia akan membenahi setiap kehidupanmu. Anda masuk dalam hadirat Tuhan untuk melihat Tuhan. Saya punya banyak kesalahan Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Biarlah saya meninggikanmu. Ketika engkau menaikkan, sorga pun mendengar setiap puji-pujianmu. Bahkan dikatakan, ini adalah orang-orang yang menang. Bahkan lebih daripada pemenang. Yang mengalahkan cara kerja setan. Kadangkala gereja Tuhan, berkatmu sering dicuri. Tanpa engkau sadari. Tetapi kau belajar mengucap syukur. Karena Allah sanggup mengembalikan apa yang terhilang daripadamu. Naikkan ucapan syukur. Sorga, bagaimana Rasul Yohanes mendengar suatu permainan kecapi dan puji-pujian. Dan sorga pun juga mendengar setiap gerejanya ada masuk dalam sebuah hadirat. Izinkan dalam hatimu itu ada hadirat Allah. Izinkan atmosfer sorga menguasai hatimu lewat puji-pujian. Jangan biarkan kemarahan itu terjadi di hatimu. Jangan biarkan amukan di dalam hatimu betul-betul mengalami suatu amarah yang amat sangat. Sekalipun engkau dirugikan orang, dikecewakan orang, izinkan atmosfer sorgawi menguasai hatimu. Naikkan sebuah puji-pujian. Inilah kecapi Allah. Orang yang menang, di tangannya ada kecapi Allah. Orang yang menang, dia sedang memainkan puji-pujian. Alunan musik, dia menaikkan pujian pengagungan kepada Tuhan. Maka Tuhan berkata, meskipun tidak ada angin, tidak ada hujan, tapi aku sanggup memberikan aliran air, yaitu berkat kehidupan bagi setiap gereja Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa. Ajar kami terus Tuhan masuk dalam hadirat. Kami kagum dan hormat kepadamu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau ajaib. Engkau sangat menakjubkan. Meskipun kami sulit mengerti apa yang terjadi, tapi kami percaya meskipun hikmat-Mu tidak terselami, Engkau berikan hikmat bagi kami semua. Kau sungguh indah tiada taranya.
Kami percaya Tuhan, kami sangat kagum, kami sangat menghargai dan menghormati-Mu. Biarlah sebuah pujian yang kami naikkan pagi hari ini Tuhan, untuk kami naikkan ucapan syukur, sebuah pengagungan, sebuah ungkapan isi hati kami kepadamu Tuhan. Yes Tuhan. Membawa kami terus naik Tuhan dalam level-level berikutnya. Ketika kami menyembah, ketika kami berdoa, kami juga akan memuji kebesaran nama-Mu Tuhan. Engkau bawa kami terbang Tuhan, karena kami percaya badai sekalipun, persoalan sekalipun, apapun itu, Engkau membawa kami terbang Tuhan. Bukan terbang tinggi, bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil baginya. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil baginya. Tiada yang mustahil baginya. Kami berdoa Bapa Sorgawi, di tengah-tengah persoalan pun kami tetap mengucap syukur, menaikkan pujian, pengagungan. Apapun yang terjadi, biarlah hati kami diisi ucapan syukur. Kami mau memuji kebesaran nama-Mu. Kami mau belajar Tuhan, menguasai hati kami, supaya hati kami
kami jaga dengan penuh kewaspadaan, karena kami yakin Engkau bertata. Ketika hati yang sukacita, Allah senang. Allah akan menurunkan sebuah hikmat dan pewahyuan untuk menyelesaikan setiap persoalan kehidupanmu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Terima kasih Bapa Sorgawi. Akhir daripada ibadah minggu ini Tuhan, itu semua berkat campur tangan-Mu. Lewat pengertian firman ini kami mau tetap belajar untuk mengucap syukur, menaikkan sebuah pujian pengagungan kepadamu di tengah-tengah padang gurun ini ya Bapa. Proses boleh ada, tapi kami tidak dikuasai oleh persoalan, tapi hati kami dikuasai oleh pengagungan Yesus Kristus. Pujian, praise the Lord. Terima kasih Bapa. Angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat daripada Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Setiap apa yang engkau kerjakan lewat tanganmu akan selalu dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah akan selalu dituntun oleh Dia, sehingga penuhlah sukacitamu. Engkau diberkati di bumi, engkau pun juga diberkati di sorga, supaya lengkaplah segala sesuatu rencana Allah. Dia akan menuntaskan setiap berkat-berkat daripada anak-anaknya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.